Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman bisa memiliki rumah impiannya segera. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membahas nih 15 tips bagaimana memilih rumah siap huni. Seperti apa tips-tipsnya? Ayo kita review. Let's go! Oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah rumahnya itu kalau bisa baru dan bergaransi. Karena beberapa developer atau flipper yang menjual rumah di kaflingan ataupun nanti di dalam perumahan, itu biasanya kalau rumahnya baru itu bahkan lebih bagus teman-teman, karena teman-teman membeli rumah dalam keadaan yang baik. Dan juga minta kalau bisa dapat di rumahnya yang bergaransi. Beberapa developer tuh memberikan garansi seperti 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang sampai setahun. Nah, jadi kalau bisa dapatkan rumah yang baru dan bergaransi. Untuk yang kedua, yaitu fasadnya atau tampilan depan rumahnya itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Fasadnya yaitu misalkan ada yang suka gaya rumah Skandinavian, ada yang suka rumah minimalis, ada yang suka rumah industrial, ataupun misalkan rumahnya 2 lantai, itu juga kembali lagi ke pilihan teman-teman. Intinya, teman-teman yang mau beli rumah itu harus depan rumahnya itu teman-teman sukai ya. Jadi fasadnya teman-teman sukai. Yang ketiga, kualitas bangunan rumahnya itu bagus. Jadi misalkan nih untuk pencahayaannya bagus. Jadi kan ada beberapa syarat nih untuk rumah yang bagus, biasanya pencahayaannya bagus. Kemudian sirkulasi udaranya bagus. Jadi untuk ceilingnya atau langit-langit rumahnya itu tinggi. Jadi sirkulasi udara bagus. Kemudian juga untuk dindingnya juga rapi, lurus. Kemudian kelistrikannya juga oke di dalamnya. Strukturnya juga bagus. Dan juga misalkan kita lihat dari rumahnya itu sertifikatnya juga ada teman-teman. Jadi secara legalitas ada SHM atau hak guna bangunan untuk di perumahan dan ada IMB-nya. Sertifikatnya juga komplit teman-teman. Ada SHM pekarangan, kalau misalnya dalam perumahan adalah HGB, hak guna bangunan, sehingga suratnya itu jelas. Tapi kalau misalkan nanti dari HGB itu mau dinaikkan ke SHM itu lebih bagus teman-teman. Itu kalau misalkan dia yang ngurus ke BPN, semua syaratnya komplit, itu kurang lebih hanya bayar sekitar 100 ribuan. Bahkan mungkin nggak nyampe, pilih yang di one day service untuk di dinas perizinan. Jadi kalau misalkan nanti data-datanya lengkap itu nggak lama, cuman 1 hari bisa selesai. Cuman kalau mau dititipkan ke notaris itu bisa kena biaya sekitar 2.500.000 dari sertifikat HGB ke SHM pekarangan. Dan kemudian kalau bisa ada IMB-nya. Kenapa ada IMB-nya? Karena nanti misalkan sewaktu-waktu teman-teman butuh dana mendadak, rumah yang bisa diagunkan atau yang bisa mendapatkan pinjaman adalah yang punya IMB. Kalau misalkan butuh pinjaman secara mendadak untuk kebutuhan pribadi, ataupun nanti ketika misalkan terjadi ada pelebaran jalan sehingga rumah teman-teman terkena gusur, itu bisa mengklaim untuk ganti untung ya. Jadi seperti itu gunanya ada IMB. Selanjutnya yang keempat adalah di depan rumahnya itu kalau bisa jalannya itu bisa papasan mobil, karena nanti kalau misalkan cuma 1 mobil bukannya tidak bagus ya, masih mending lah bisa mobil masuk. Kalau teman-teman punya mobil masih mending. Cuman kalau misalkan bisa papasan mobil minimal 4 meter, karena kan mobil lebarnya 1,7 meter nih, spion kiri kanan itu 15 total 2 meter. Sehingga kalau misalkan emang mau bisa papasan minimal banget tuh jalan depan rumahnya itu memilih yang 4 meter. Syukur-syukur bisa 6 meter, bisa 8 meter. Makin luas, makin lebar, makin bagus. Nomor 5, sebaiknya hindari rumah yang dekat dengan makam, sungai, dan sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kenapa harus jauh dari makam? Karena jika kalau misalkan kita mau jual lagi rumahnya, maka akan lebih susah menjualnya. Pemiliknya lebih sedikit, apalagi bagi orang-orang yang takut akan hal-hal atau cerita-cerita mistis yang masih kental di masyarakat kita. Lalu kenapa jangan dekat dengan sungai? Karena seiring berjalannya waktu, tanah kita bisa terkena erosi atau terkikis oleh air. Juga adanya peraturan garis padan sungai atau GSS yang juga menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya, kenapa jangan dekat dengan sutet? Karena efek radiasinya berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu, pemerintah menganjurkan agar membangun rumah jauh dari sutet minimal 20 meter.
Nomor 6, jadi kalau misalkan di rumah teman-teman itu, kalau bisa rumahnya dicek ketika mau beli nih, rumahnya kerannya dibuka, dicek apakah sumber airnya itu bersih. Jangan-jangan di situ nanti airnya berkapur ataupun airnya berbau. Jadi rumah yang bagus tuh airnya tuh kalau bisa tidak berbau, tidak berwarna dan tidak ada rasanya, sehingga aman gitu dikonsumsi. Syukur-syukur di rumah teman-teman yang beli itu ada backupan dari PDAM. Jadi selain ada air dari sumur, itu juga ada air dari PDAM. Nomor 7. Nah, ini teman-teman, jangan lupa nih ketika misalkan survei untuk melihat rumah, untuk dalam pertimbangan harus dicek nih untuk sinyal internetnya dan sinyal HP-nya bagus nggak di yang teman-teman beli. Jangan sampai nanti, oh ternyata saya pakai Telkomsel atau Indosat atau Excel ataupun kartu Tri, Axis dan lain-lain tuh sinyalnya jelek. Nah, kalau bisa sinyal yang teman-teman gunakan itu dites di sana, apakah sinyal bagus, apakah sinyal internetnya juga bagus. Kalau misalkan bagus, itu juga menjadi parameter pertimbangan teman-teman untuk memilih beli rumah di situ. Nomor 8. Nah, teman-teman kalau misalkan mau beli rumah ya, kalau bisa teman-teman mempertimbangkan dekat dengan pusat perekonomian. Pusat perekonomian apa aja sih? Ada perbankan ataupun ATM. Jadi kalau misalkan mau ke ATM dekat. Kemudian dekat dengan swalayan, misalkan dengan Indomaret, Alfamaret. Kemudian dekat juga dengan pusat pendidikan, baik sekolahan, ya. Jadi kalau anak-anak sekolah itu nggak begitu jauh, ataupun kampus itu juga lebih bagus. Yang selanjutnya adalah dekat dengan pom bensin, ya, dekat dengan pom bensin, dekat dengan pasar, dekat dengan kantor pemerintahan, ya, dekat dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya, misalkan kayak tempat hiburan, ya, kemudian misalkan dengan food court dan lain-lain. Sama tempat peribadatan, bagi yang muslim pasti dekat masjid, kalau yang Kristen dekat dengan gereja ataupun agama Hindu, Buddha dan sebagainya, tergantung kepercayaan yang dipercaya. Nomor 9, teman-teman ingat nih, kalau bisa beli rumah itu diselidiki. Rumah yang teman-teman mau beli rumah di sana itu melewati jalur yang bencana nggak? Sering terjadi bencana nggak di sana? Misalkan sering terjadi bencana banjir, entah banjir tahunan atau per 5 tahun, itu teman-teman juga harus aware, harus tahu. Ataupun misalkan kalau di Jogja nih, itu biasanya ada jalur yang jalur retakan gempa, itu kalau bisa juga dihindarin. Ataupun dekat dengan di Jogja juga ada Gunung Merapi, sehingga rumah-rumah yang dekat dengan Gunung Merapi ketika terjadi erupsi gunung Merapi itu, maka harus evakuasi. Syukur-syukur sih kalau rumahnya nggak kena bencana, tapi kalau rumahnya kena bencana itu kan jadi musibah dan merugikan teman-teman. Jadi kalau bisa area-area yang rawan terhadap bencana alam, baik gempa bumi, baik longsor, jalur retakan, ataupun erupsi dari Gunung Merapi, itu harus dihindari. Nomor 10, kalau bisa teman-teman menghindari area-area yang zonanya rumahnya itu zona macet ataupun area bising. Memang kalau misalkan emang itu menjadi pilihan kita ya, karena dekat dengan tempat kerja ataupun nggak ada pilihan lain ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan emang kalau sebisa mungkin dihindari, jangan pilih area yang zona macet, yang sering banget macet, karena itu akan menguras energi, pikiran, waktu, dan juga jangan di zona yang bising, misalkan sebelahnya dekat dengan pabrik, dekat dengan hal-hal yang mengganggu untuk ketenangan kita tinggal di rumah. Nomor 11, yaitu dekat dengan fasilitas teknologi yang ada sekarang, yaitu dekat dengan fasilitas Gojek, Grab, ataupun Shopee. Contohnya misalkan, kalau misalkan kita lapar nih, mau makan, nah tinggal di area sekitar rumah teman-teman beli, itu dicek tuh, oh ternyata banyak yang jual makanan, tuh enak banget tuh, sehingga ketika lapar nggak perlu keluar. Misalkan bisa pesan pakai GoFood, pakai GrabFood, ataupun ShopeeFood. Nah kemudian kalau misalkan mau pegel nih badannya, mau urut, bisa pakai GoMassage, ataupun misalkan butuh bersih-bersih rumah, pakai GoClean. Sehingga kalau misalkan fasilitasnya itu di kota memang yang banyak yang support untuk seperti itu, maka semakin bagus nilai jualnya. Nomor 12, teman-teman kalau bisa memilih rumah itu jangan di tanah liat atau tanah lempung dan tanah bergerak, teman-teman. Kalau misalkan tanah liat atau tanah lempung itu ada kekurangan, teman-teman. Ketika misalkan teman-teman nanti menempati rumah itu bisa berakibat kalau misalkan pada musim kering itu tanah liatnya bakal retak-retak, teman-teman, sehingga bisa berisiko terjadinya adalah di ubinnya itu akan jadi keangkat ataupun pecah. Nah kalau misalkan tanah bergerak itu juga sama, itu juga bisa ubinnya pecah ataupun ubinnya jadi rusak. Nah, kalau bisa menghindari seperti itu. Nah kalau misalkan mau
mau nggak mau beli di tempat situ, itu harus ada beberapa treatment khusus. Misalkan pondasinya harus pakai borpil, pondasi cakar ayam, terus lantainya dikasih wire mesh sebelum nanti dipasang keramiknya. Nomor 13, rumahnya ini memiliki potensi mengalami peningkatan harga. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi ya yang saya sebutkan dengan berbagai macam pertimbangan, lokasi strategis dan lain-lain, itu akan mengalami peningkatan harga dari tahun ke tahunnya. Misalkan setiap tahun kenaikan bisa 5%, bisa 10%, sehingga investasi sekaligus rumah tinggal yang teman-teman tempati itu kenaikan makin lama makin tinggi, sehingga harga rumahnya juga makin bagus. Nomor 14, yaitu teman-teman ketika memilih rumah, kalau bisa itu juga harus dicek nih tetangga kiri kanannya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih berazaskan orangnya nasionalis, nah kiri kanannya juga harus dicek orangnya ini nasionalis apa enggak. Kalau misalkan karena nasionalis berarti jangan dipilih. Nah, terus tetangganya kalau bisa ditanya kiri kanan, orang daerah situ enak nggak sih, ditanya ke PRT-nya, orangnya ramah-ramah nggak sih, terus misalkan peraturannya seperti apa, harus A, harus B, harus C, itu jadi pertimbangan teman-teman. Ataupun misalkan orang yang religius juga kalau bisa pilih tempat yang misalkan kalau orang Islam dekat dengan masjid, itu sehingga menentukan kenyamanan dalam tempat tinggal kita. Nomor 15, jadi dapat harga yang harga bagus teman-teman, harganya good deal. Nanti saya bakal kasih hitung-hitungan, saya punya software, nanti bisa lihat di deskripsi dan bisa di-download. Misalkan contohnya gini, teman-teman membeli rumah seharga 500 juta rupiah. Nah, itu kita harus menentukan ini rumahnya kita dapat dengan good deal atau enggak good deal. Kalau misalkan good deal, nanti biasanya gini, pertama teman-teman harus ngitung nih, untuk harga kisaran di sana bisa ditanya ke tetangga atau PRT di situ, ataupun orang-orang sekitar situ, harga pasaran situ berapa sih dengan luas tanah per meter. Misalkan luas tanahnya adalah sekitar 100 meter. Nah, di sana harga pasarannya adalah 300 juta. Jadi, per meter 3 juta. Berarti kalau 3 juta kali 100 adalah 300 juta. Itu tanahnya doang. Nah, tinggal bangunannya. Misalkan tipe berapa? Tipe 80. 3 juta dikali 8, untuk bangun sekarang per meter di angka mungkin antara 2,5 juta sampai 3,5 juta sampai 4 juta. Nah, kita mesti lihat kualitasnya. Misalkan kualitas yang dibangun adalah dengan kualitas yang harga 3 juta per meter kira-kira. Nah, itu 3 juta dikali tipe 80. Nah, berapa? 240 juta. 240 juta ditambah 300 juta, itu kan berarti 540 juta. Sedangkan harga penawarannya adalah 500 juta. Nah, itu berarti kita sudah untung 40 juta. Kan karena di itu belum termasuk nanti ada biaya IMB, biaya notaris. Jadi, rumah yang diberikan itu adalah good deal karena masih di bawah harga pasar yang kita perkirakan. Oke teman-teman, tadi adalah penjelasan dari saya bagaimana memilih rumah siap huni secara general. Nah, sekarang saya mau jelaskan nih untuk bonusnya secara spesifik di dalam perumahan. Nah, kalau misalkan di dalam perumahan itu juga sama, ada beberapa kriteria tambahan yang bikin nilai rumahnya itu makin bagus, makin layak dipilih. Yaitu apa aja sih? Pertama, yaitu perumahannya itu harus memiliki one gate system atau pintu keluar dan pintu masuknya itu satu aja. Kenapa seperti itu? Karena nanti untuk menghindari jika misalkan terjadi kemalingan, terjadi pencurian, itu bisa dikontrol sama yang jaga pintunya. Ya, jadi kalau misalkan one gate system itu makin bagus. Yang kedua adalah dengan ada keamanan 24 jam. Nah, nggak semua perumahan itu memiliki fasilitas keamanan 24 jam. Biasanya beberapa perumahan yang cukup bagus ataupun pengurusnya bagus itu mempunyai sistem keamanan 24 jam. Itu kadang-kadang ada 3 shift, satu shiftnya itu 8 jam yang security-nya jaga, ataupun ada 2 shift yang 12 jam. Oke, yang ketiga adalah security keliling setiap setengah jam sekali ataupun 1 jam sekali untuk keliling perumahan. Itu juga harus teman-teman perhatikan, sehingga orang ketika mau masuk itu juga lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi. Kalau misalkan ada yang mau dia jahat, dia pasti bakal mikir berkali-kali. Yang keempat, perumahan itu memiliki fasilitas umum yang bagus. Misalkan semakin banyak, semakin komplit, semakin bagus. Contohnya, perumahan punya fasilitas kolam renang, punya fasilitas lapangan olahraga seperti lapangan badminton, lapangan tenis, lapangan voli, ataupun tenis meja. Itu semakin banyak, semakin bagus. Dan juga mungkin ada clubhouse-nya teman-teman, tempat buat fitnessnya, ada restorannya juga, ataupun ada food court-nya juga, itu bagus. Kemudian fasilitas yang lainnya adalah jalan perumahan itu jalannya juga lebar-lebar. Syukur-syukur lebarnya bisa lebih dari 4 meter ya, bisa 6 meter, bisa 8 meter, bisa 12 meter. Kalau di belakang saya ini jalannya kurang lebih di 12 meter. Kemudian juga
ada CCTV-nya teman-teman. Kenapa ada CCTV-nya? Karena nanti menjaga kalau misalkan terjadi sesuatu, itu di perumahan itu bisa didetek. Siapakah pelakunya itu bisa dicari gitu loh. Karena ada indikasi ciri-cirinya seperti apa dan itu terekam di CCTV. Kemudian selanjutnya perumahan yang bagus adalah selanjutnya adalah ada jogging tracknya ataupun ada tamannya. Jadi seperti belakang saya ini ada banyak tanaman ataupun pohon-pohonan sehingga lingkungannya itu lebih asri, lebih enak lagi dan lebih nyaman ditempati. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memilih perumahan, kalau bisa rumahnya tuh yang seragam ya, baik seragam seluruh perumahannya sama fasadnya ataupun nanti setiap klaster. Kadang-kadang satu perumahan kan ada lebih dari satu ya, ada satu klaster, dua klaster, tiga klaster dan seterusnya. Itu yang penting nanti setiap satu klaster tuh rumahnya jangan beda-beda fasadnya, belentang-belentong. Nanti rumahnya jadi kurang cantik, kurang elok, nggak homogen rumahnya. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa ini jarang banget ya di perumahan ada ya, tapi kalau misalkan memang ada itu spesial. Kalau bisa di dalam satu perumahan itu ada 2 sambungan gardu listrik yang masuk ke dalam perumahan itu. Di Jogja ada perumahan, salah satu perumahan ada yang punya. Jadi misalkan salah satu kabupaten itu mati listriknya, maka bisa di backup sama kabupaten lain. Jadi itu gabungan antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul. Ada perumahan. Jadi ketika di Kabupaten Bantul mati lampu, maka Kabupaten Sleman nggak mati lampu, rumahnya nggak ikut mati. Dan selanjutnya terakhir adalah ketika misalkan perumahannya itu lebih dari 40 rumah, maka nilai investasi di perumahan itu nilainya akan melonjak tinggi. Sehingga kalau misalkan makin banyak perumahannya, maka semakin banyak peminatnya. Kira-kira seperti itu tips dan trik bagaimana kalau misalkan di dalam perumahan. Nah teman-teman, demikianlah 15 tips memilih rumah versi tips Bang Rumah. Kesimpulannya, semakin banyak kriteria yang terpenuhi, semakin ideal juga rumahnya. Namun pastinya, harga atau dana yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Semoga tips tadi bisa bermanfaat untuk pertimbangan teman-teman sebelum memilih rumah untuk dibeli ya. Nah teman-teman, segitu dulu tips bagaimana memilih rumah siap huni yang bagus ya. Nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan komentar di bawah untuk tambahannya yang mungkin belum saya sebutkan, tapi secara general kurang lebih tips-tipsnya seperti itu. Segitu dulu tips dan trik dari tips Bang Rumah. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah memudahkan teman-teman untuk memiliki rumah impiannya segera. Amin amin robbal alamin. Dan yang belum subscribe, mohon supportnya dengan subscribe, like dan komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak dan juga jangan lupa untuk duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.